Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tadi diarahkan ke sini. Oh iya. Sudah diperiksa ya sama asisten saya? Oke. Ya, saya catat dulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni. Bu Heni. Usianya? 36 tahun. 36 tahun. Usia kehamilannya 34 minggu nggih, Bu? Nggih. 34 minggu. Kehamilan ketiga. Ini tekanan darahnya loh kok agak tinggi, Bu. Ini 130/90, agak tinggi ya. Nadinya 80 kali per menit. Suhunya normal 36,5 derajat Celcius sama pernafasannya juga normal. Ini kok tekanan darahnya tinggi, ada keluhan mungkin? Keluhannya kakinya bengkak. Oh, kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Udah Bu? Udah cek lab? Belum. Nah, Ibu harus cek lab dulu ya. Kalau di sini belum ada karena ini bidan praktek mandiri. Jadi Ibu harus ke puskesmas terdekat ya. Di sini kan puskesmas terdekat di ini ya, di Bumiaji, bisa tes di situ. Nah, nanti dari tes itu bisa dipastikan Ibu ini kenapa gitu ya. Kok kakinya bengkak sama tekanan darahnya agak tinggi, kemungkinan kena preeklamsi. Nah, preeklamsi itu apa? Preeklamsi itu keracunan kehamilan. Nah, tanda-tandanya kaki bengkak, pandangan kabur, kemudian di tes urinnya mengandung protein urin, sama pusing, sakit kepala. Sekarang sakit kepala ibunya. Nah, itu bisa jadi ini preeklamsi, tapi harus diperiksakan dulu ke puskesmas. Nah, untuk mengatasi kaki bengkak sementara, Ibu bisa pada saat tidur ya, kakinya lebih tinggi dari posisi kepala ya. Jadi kakinya Ibu tidur di ganjel bantal atau di ganjel apa yang agak tinggi ya, supaya nggak semakin bengkak. Tapi untuk menentukan Ibu ini kenapa, harus cek lab dulu karena Ibu belum cek lab ya. Di usia kehamilan yang udah 34 minggu harusnya Ibu sudah cek lab. Karena Ibu belum cek lab, besok Ibu ke puskesmas terdekat bisa bilang mau tes mau cek lab Ibu hamil gitu. Nanti sudah dilayani di sana. Nanti juga akan dikasih edukasi lagi ya. Untuk sementara ini yaitu untuk menanggulangi kaki yang bengkak, bisa posisi tidurnya, posisi kaki lebih tinggi dari posisi kepala ya, diganjel bantal, ganjel apapun wis pokoknya, untuk menghindari itu. Nah, selain itu di buku ini juga ada banyak tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, ini bisa dibaca tiap hari ya. Muntah terus dan tak mau makan, ini juga tanda bahaya. Demam tinggi. Nah, ini kaki bengkak, tangan dan wajah, sakit kepala disertai kejang. Nah, untungnya Ibu cepet periksa supaya itu ada tanganan lebih lanjut. Kalau disertai kejang ini sudah bahaya, apalagi disertai pandangan kabur. Nah, itu bisa dikatakan preeklamsi. Tapi harus diperiksakan dulu ke puskesmas terdekat. Ini salah satu tanda bahaya. Di sini juga janinnya dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, minimal per 12 jam bayi itu bergerak 10 kali. Nah, kalau kurang dari itu bisa diperiksakan. Detak jantungnya gimana, bisa ke bidan, dicek detak jantungnya bayi dan keaktifan bayinya. Kemudian pendarahan hamil muda dan hamil tua. Di saat Ibu sudah mengeluarkan darah tapi sebelum tafsiran persalinan, itu bisa dikatakan bahaya, tanda-tanda bahaya kehamilan. Pendarahan pada saat sebelum hari lahiran itu langsung dibawa ke rumah sakit ya. Langsung dibawa ke rumah sakit.
kalau dari rumah ke rumah sakit jauh bisa langsung ke bidan supaya ke rumah sakitnya bisa didampingi bidan ya. Kemudian air ketuban pecah sebelum waktunya ini juga tanda bahaya. Jadi oh iya kan sudah dikasih tahu di buku ini juga ada tafsiran persalinannya ya. Tapi kalau semisal bulan depan tanggal 1 itu tafsiran persalinan, tapi sekarang sudah pecah ketubannya, itu langsung cepet-cepet ke rumah sakit ya. Kalau rumah sakitnya jauh juga ke bidan dulu, boleh minta didampingi bidan di perjalanan untuk ke rumah sakit. Itu namanya KPD, ketuban pecah dini ya. Kemudian di sini demam menggigil, berkeringat, kemudian terasa sakit saat kencing, itu juga masalah lain pada kehamilan, batuk lama lebih dari 2 minggu. Biasanya kalau flu kan cepet sembuh. Nah tapi kalau lebih dari 2 minggu gak sembuh juga perlu ditanyakan. Soalnya apalagi sekarang musim COVID kan, tapi udah mulai landai, tapi juga harus tetap diperhatikan lagi. Kemudian jantung berdebar-debar atau nyeri dada, itu juga diare berulang, diare terus sehari lebih dari 5 kali. Terus konsensitas pupnya itu bercair, itu juga tanda bahaya. Sulit tidur dan cemas berlebihan, apalagi udah kehamilan besar, cemas kan Bu ya, udah mendekati persalinan kok nggak bisa tidur lah. Di buku ini juga ada tanda-tanda mau persalinan, jadi dibaca-baca, oh kok perutku udah semakin, kok tiba-tiba perutku mules ya, kenceng-kenceng, itu dilihat di sini ada tanda-tanda persalinan. Terus udah pecah ketubannya. Pokoknya buku ini lengkap, dibaca-baca terus ya Bu ya. Ya sudah, itu aja saran saya yang tadi ya, diperiksakan dulu ke lab puskesmas terdekat, dan untuk sementara di rumah kalau tidur kakinya lebih tinggi dari kepala untuk menanggulangi bengkak kaki ya. Pokoknya diusahakan cepet-cepet ke puskesmasnya ya. Udah, ini bukunya. Ada yang perlu ditanyakan? Udah ya. Kalau ada apa-apa langsung ke klinik ya, atau bisa menghubungi saya melalui HP. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.